Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang metode penentuan harga pokok pesanan atau job order costing. Anggotanya yaitu saya sendiri Evi Novitasari, ada Diah Ayu Rizkika Andarini, ada Amira, ada Isnaini Pangestika, dan ada Septi Widyastuti. Masuk ke dalam konsep dasar job order costing. Job order costing atau biaya berdasarkan pesanan adalah suatu metode perhitungan biaya yang didasarkan pada sistem produksi berdasarkan pesanan. Sistem job order costing digunakan untuk perusahaan yang memproduksi bermacam produk selama periode tertentu. Selain itu, juga dapat digunakan pada perusahaan jasa. Biaya dihitung secara individual untuk masing-masing pekerjaan. Pengertian harga pokok pesanan. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Karakteristik lingkungan pesanan pekerjaan. Perusahaan terus menelusuri jumlah biaya dan biaya per unit untuk sejumlah alasan, termasuk pembuatan laporan keuangan, penentuan profitabilitas, dan pengambilan keputusan. Misalnya, berapa harga yang harus dibebankan. Sistem akuntansi yang digunakan bergantung pada jenis produk atau jasa yang dihasilkan. Perusahaan manufaktur dan jasa dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, perusahaan pesanan atau job order yang memproduksi produk atau jasa yang unik. Dan yang kedua itu perusahaan proses yang memproduksi produk atau jasa yang relatif homogen. Selanjutnya yaitu karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan yaitu ada 3. Yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, maka proses produksi dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Dengan demikian, pemesan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lain. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Contoh usaha perusahaan ada 2, yang pertama perusahaan percetakan dan yang kedua usaha catering. Penentuan harga pokok pesanan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan harga pokok pesanan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap pesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. Yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang keempat, harga pokok setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. Yang terakhir, harga pokok persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan terkait. Pembebanan overhead pabrik. Terdapat 3 kesulitan dalam pembebanan overhead pabrik. Yang pertama, overhead pabrik adalah biaya tidak langsung. Yang kedua, overhead pabrik terdiri atas berbagai macam jenis biaya. Yang ketiga, overhead pabrik relatif tetap meskipun output produksi berfluktuasi. Alokasi biaya overhead menggunakan basis alokasi tertentu, ukuran seperti jam kerja langsung atau jam mesin yang dipakai untuk membebankan biaya overhead ke produk atau jasa. Pembebanan overhead pabrik lanjutan. Tarif overhead ditentukan di muka. Predetermined overhead rate sama dengan estimasi biaya overhead pabrik total dibagi estimasi unit produksi total. Overhead yang dibebankan untuk pekerjaan tertentu sama dengan tarif overhead dikali jumlah basis alokasi dalam suatu ditentukan di muka pekerjaan. Contoh kasus BOP.
Taksiran BOP pada suatu periode adalah 7.500.000 dan taksiran produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan adalah 15.000 unit. Hitunglah besarnya tarif BOP per unit dan BOP yang dibebankan pada produk. Jika produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan adalah 12.000 unit, tarif BOP per unit sama dengan 7.500.000 dibagi 15.000 sama dengan 500. BOP yang dibebankan pada produk adalah sama dengan 12.000 dikali 500 sama dengan 6 juta. Biaya pesanan dengan dokumen sumber. Yang pertama, lembar biaya pesanan. Lembar biaya pesanan dipersiapkan untuk tiap pesanan dan merupakan bagian dari akun proses kerja yang sedang berjalan serta merupakan dokumen utama untuk menghitung semua biaya-biaya yang terkait dengan pesanan tertentu. Yang kedua, permintaan bahan baku. Dengan menggunakan formulir ini, Departemen Akuntansi Biaya dapat mencatat biaya bahan baku langsung ke dalam lembar biaya pesanan yang tepat. Yang ketiga, kartu jam kerja. Kartu jam kerja digunakan hanya untuk tenaga kerja langsung. Oleh karena tenaga kerja tidak langsung ada di semua pekerja. Biaya termasuk overhead dialokasikan dengan menggunakan satu atau lebih tarif overhead yang telah dianggarkan. Kartu harga pokok Job Order Cost Sheet. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Biaya produksi langsung dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan secara langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu. Ini merupakan contoh kartu perhitungan harga pokok pesanan. Bentuknya sebagai berikut. Ada arus biaya harga pokok pesanan. Bahan baku terdiri dari bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung akan langsung dibebankan ke dalam barang dalam proses atau BDP. Sedangkan bahan baku tidak langsung merupakan bahan penolong masuknya ke dalam biaya overhead pabrik. Membedakan bahan baku dan bahan penolong adalah bahan baku adalah bahan yang sebagian besar digunakan untuk sebuah produk, sedangkan bahan penolong presentasenya yang digunakan hanya sedikit atau tidak dominan. Contohnya dalam pembuatan meja, bahan bakunya yaitu kayu, sedangkan bahan penolongnya itu seperti paku dan cat. Tenaga kerja langsung itu pembebanannya biayanya langsung ke dalam barang dalam proses. Sementara tenaga kerja tidak langsung harus dialokasikan ke dalam BOP dulu. Nanti dari pembebanan BOP dialokasikan ke dalam barang dalam proses. Tenaga kerja langsung itu seperti buruh yang terlibat dalam pembuatan produk. Sementara tenaga kerja tidak langsung itu seperti mandor yang tidak terjun langsung ke dalam proses produksi. Setelah semuanya dibebankan dalam proses yang akan membebankan dalam barang jadi. Biaya dalam barang jadi akan menjadi harga pokok penjualan yang nantinya akan menjadi barang yang akan tersedia untuk dijual. Oke, selanjutnya ada jurnal-jurnal yang diperlukan. Yang pertama, pembelian bahan baku. Jurnalnya persediaan bahan baku pada utang dagang atau kas. Yang kedua, ada pembelian bahan penolong. Jurnalnya persediaan bahan penolong pada utang dagang atau kas. Yang ketiga, ada pemakaian bahan baku. Jurnalnya BDP, biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Yang keempat, ada pemakaian bahan penolong. Jurnalnya BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Oke, selanjutnya ada nomor 5, biaya tenaga kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang terutang oleh perusahaan itu jurnalnya gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Yang kedua, ada distribusi, itu jurnalnya BDP, biaya tenaga kerja langsung.
BOP sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah. Yang ketiga, ada pembayaran, jurnalnya, utang gaji dan upah pada kas. Oke, selanjutnya nomor 6, BOP yang dibebankan, itu jurnalnya BDP, BOP, pada BOP yang dibebankan. Nomor 7, BOP yang sesungguhnya, itu jurnalnya BOP yang sesungguhnya pada macam-macam rekening yang dikredit. Nomor 8, penutup BOP yang dibebankan, itu jurnalnya BOP yang dibebankan pada BOP yang sesungguhnya. Nomor 9, ada selisih BOP, itu jurnalnya selisih BOP pada BOP yang sesungguhnya. Selanjutnya nomor 10 yaitu pencatatan harga pokok produk jadi. Itu jurnalnya persediaan produk jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP biaya overhead pabrik. Nomor 11 itu ada pencatatan harga pokok produk dalam proses. Jurnalnya persediaan produk dalam proses pada BDP biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nomor 12 ada pencatatan harga pokok produk yang dijual. Jurnalnya harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Dan yang terakhir ada pencatatan pendapatan penjualan. Itu jurnalnya piutang dagang atau kas pada hasil penjualan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.